warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman untuk bisa datang ke tempat ini dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah yang sudah ada di dalam masjid agar bisa mengisi saf-saf terdepan, dan yang membawa alat komunikasi agar bisa mengaktifkannya terlebih dahulu. Kemudian kepada anak-anak agar bisa tetap tenang, tidak berisik demi kehusuan ibadah kita bersama. Selanjutnya kami akan membuka kondisi keuangan masjid sebagai berikut. Saldo Jumat lalu sebesar Rp793.500. Isi kotak amal sebesar Rp302.000. Donatur tetap yang masuk sebesar Rp100.000. Kemudian pengeluaran sebesar untuk token listrik sebesar Rp203.500 dan pengeluaran rutin sebesar Rp250.000. Total saldo per hari ini adalah Rp742.000. Kami segenap pengurus masjid mengucapkan terima kasih kepada para jemaah dan para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang bertindak sebagai khatib dan imam sholat adalah Al-Ustaz Jalil Sitangka, dan yang bertindak sebagai muazin adalah Saudara Khairul Akbar. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وهديه أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والآخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
المؤمنين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشهيد والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan iman di surga kita. Nikmat kesempatan dan kesehatan. Dan ternyata beberapa nikmat ini adalah nikmat terhingga yang Allah berikan kepada kita. Saking besarnya tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa diukur. Hanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mampu melangkahkan kaki kita menolong kebahagiaan. Subhanallah, hari ini kita hadir di rumah berarti kita adalah tamunya Allah. Mudah-mudahan dengan menjadi tamu Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Salam salawat mari kita sampaikan kehadiran junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia paling mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang Allah utus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh sekalian. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia kita yang mampu menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kebahagiaan kita menjadi umat Rasulullah karena ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul itu ujung-ujungnya sampai kepada syurga. Gara-gara dan kita sehidup kayak insyaallah ketika kita istiqomah dengan keimanan kita, yakin Allah akan masukkan kita ke dalam jannah, ke dalam surga sesuai dengan jaminan Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat kali ini izinkan saya membawakan tema terkait dengan bulan Rajab kita sendiri. Apa itu? Isra wal Mi'raj. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Khusus satu surat namanya surat Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari satu tempat, yakni di Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tempat-tempat yang dilalui oleh baginda Rasul Muhammad SAW itu sudah diberkahi oleh Allah sekelilingnya.
Jadi mulai perjalanan itu sampai ke hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkahi apa yang pernah dilalui oleh baginda Rasul Muhammad SAW dalam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Salah satu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan baginda Rasul Muhammad SAW tak lain dan bukan adalah yang pertama menghibur hati Rasulullah Muhammad SAW. Karena pada waktu itu beliau telah diberikan cobaan oleh Allah bertubi-tubi. Yang pertama meninggal pamannya Abu Thalib yang selama ini senantiasa membela membantu perjuangan bagi Rasul. 2 bulan kemudian meninggal istrinya Khadijah yang sangat dicintai, yang sangat disayangi, yang selama ini rela menghabiskan seluruh hartanya demi perjuangan bagi Rasul Muhammad SAW. Dalam keadaan kuda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang langsung Rasulullah Muhammad SAW untuk bertemu langsung dengan Allah. Yang pertama. Yang kedua, beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat 50 kali sehari semalam. Subhanallah. Andaikan yang 50 kali sehari semalam ini jadi, maka yakin umatnya akan kerepotan. Ketika bagian kanan kan pilih 50 siang lu sebentar, pilih lagi siang lu sebentar. Nah jadi dia pak umat ya nasawa lagi dengan pilih mengasih sebentar. Alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwasanya ketika kita mampu menyempurnakan yang 5 kali sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya sempurna 17 rakaat, Allah ganjar asingkamai tersambayan dari 50 rakaat. Subhanallah. Ini keistimewaan atau kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Makanya saudara sekalian, kita itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Jadi kita adalah umat yang terbaik, ya, yang pernah Allah utus ke permukaan bumi ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak kemuliaan bagi Rasulullah dan umatnya. Maka manakala ketika kita konsisten, kita istiqomah dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yakin kita akan mendapatkan pahala atau imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kenikmatan, baik itu kenikmatan dunia, lebih-lebih nanti kenikmatan akhirat. Hadirin sidang jemaah-jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj itu baginda Rasul Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan tidak sampai di situ, beliau melakukan perjumpaan langsung dengan Allah, dialog langsung dengan Allah, yang mana tidak ada seorang makhluk, satu makhluk pun yang bisa melakukan kecuali baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya Muhammad Rasulullah SAW itu bukan manusia biasa, akan tetapi beliau adalah manusia paripurna, manusia super sempurna. Kenapa manusia paripurna? Satu-satunya manusia yang sanggup melakukan perjalanan dari seperempat malam dengan perjalanan yang sangat jauh. Manusia biasa tidak akan sanggup melakukan perjalanan ini. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW mampu melakukan perjalanan ini karena diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa? Karena Allah begitu cinta kepada beliau, Allah begitu sayang kepada beliau, karena beliau adalah habibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan beliau diiringi atau dibarengi dengan Jibril alaihissalam, mulai dari perjalanan Isra wal Mi'raj, kemudian melakukan perjalanan Mi'raj, lalu Rasulullah SAW melakukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Jabarut, alam ketuhanan. Perjalanan Rasulullah Muhammad SAW adalah perjalanan 3 dimensi. Jadi perjalanan 3 dimensi. Yang mana perjalanan 3 dimensi? Ada dimensi syariahnya, ada dimensi hakikatnya, ada dimensi tauhidnya. Jadi perjalanan 3 dimensi, perjalanan syariahnya beliau berangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan syariah. Ibarat kita, kata-kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salatnya, salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan mi'raj? Mi'raj itu berangkat naik. Mi'raj itu menuju Allah. Jadi orang-orang yang beriman pun akan melakukan perjalanan 3 dimensi, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan 3 dimensi. Dimensi syariahnya perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dimensi hakikatnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu dimensi hakikatnya. Ya, kalau kita dimensi hakikatnya dari sajadah kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah dari takbiratul ihram, kita melakukan perjalanan tauhid menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha beliau ditinggalkan oleh Jibril. Apa kata Jibril kepada baginda Rasul Muhammad? Saya bisanya cuma sampai sini. Muhammad, saking jadi di Sidratul Muntaha, tidak kumpulin lalu kita dapat. Rasulullah bertanya, kenapa ya Jibril? Kenapa engkau tidak melakukan perjalanan dengan saya? Sementara saya ganja lampa, betul di Makkah dari Madinah, saya kira Sidratul Muntaha, saya kira ke makam ini saya ganja Jibril. Kenapa nanti dengan berdoakan? Apa kata Jibril? Muhammad, ketika saya melangkah masuk alam Jabarut, alam ketuhanan, tubuh saya akan hancur. Satu-satunya manusia yang sanggup melakukan perjalanan tauhid langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sampaikan, ana minallah wal mu'minuna minni. Apa itu dari Allah? Jadi segala sesuatu yang dari Allah yakin akan bisa kepada Allah. Jadi kata Nabi, ana minallah wal mu'minuna minni. Semua mukmin dari aku. Jadi insyaallah kita pun akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian ketika kita mampu ingat Allah. Ketika kita mampu ingat Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan tauhid, beliau langsung berucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah, dijawab oleh Allah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu perkataan malaika. Jadi betul-betul ada dialog antara hamba dengan Tuhannya. Ya. Jadi ketika perintah salat itu diterima langsung oleh baginda Rasul Muhammad SAW dari Allah, Rasulullah ketemu langsung dengan Allah, berdialog dengan Allah. Kemudian setelah itu barulah beliau meninggalkan alam Jabarut, alam ketuhanan, sampai di Sidratul Muntaha, kembali diantar oleh Jibril melalui tangga-tangga sampai lagi dan tempat ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad, apa oleh-oleh yang Allah berikan kepada
Kata baginda Nabi, oleh-oleh Allah berikan kepada aku perintah sholat 50 kali sehari semalam. Apa nak Musa Muhammad, amun terikonai apalah kurang dikarai. Tidak nak umat ucap dan tu ucap umat ko lagi lompo tapi dua jasinya lu sebatan na sahabat umat ucap palak ko naik karingan abad Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pada saat itu beliau 9 kali orang mani dia mengharap Allah dikurangi 5 9 kali berarti 50 ya 9 kali bolak-balik dikurangi 5 berarti 45 kurangnya tinggal 5. Nah Nabi kelima bisalaba minat kita nah kana Musa siapa dasarnya karen Muhammad nah kana 5 nah kana palalinya kurang apa nah kana kita mengalih kesiri dan sida dekat karaya apa kurang bisa. Makanya mukmin umatnya Rasulullah SAW ketika melakukan ibadah sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam itu 9 kali Pak kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 9 kali. Kalau kurang dari itu berarti dipertanyakan ibadah wajib kita. 9 kali kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh salawat. Berarti 9 kali pula pada saat itu kita dialog langsung dengan Allah. Apa yang pernah diucapkan oleh baginda Rasul ketika menerima perintah salat sama persis yang kita ucapkan hari ini ketika kita mendirikan ibadah salat sikap bagi tidak beda. Makanya kita sampai di salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tiap lalu kita tambahin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad bahkan kisah bayanta pun nama Sayyidina. Kenapa? Karena Sayyidina itu keluarganya Rasulullah. Tidak boleh mati Sayyidina di dalam sampai di luar sholat silahkan bagi Sayyidina tapi khusus di dalam sholat jangan sekali-kali ditambahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad batal pada saat itu batal kita punya sholat. Jemaah-jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini bulan yang senantiasa kita dirikan setiap ya 5 kali sehari semalam sekurang-kurangnya kita koordinasi dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala 9 kali sekurang-kurangnya kita itu dialog berhadapan langsung dengan Allah. Dalam arti ketika kita mampu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena hakikatnya sholat itu adalah ingat, rohnya sholat itu adalah ingat. Jadi pun dari kada sampai latina rohnya kembali bagi rupa tahu latina nyawa. Ya pun rupa tahu latina nyawa tapi rupa tahu lainnya apa mani mahanya harinya. Sama dengan sholat kalau tidak ada rohnya yakin bukan sholat namanya. Ingat harinya itu sampai. Makanya tidak semua orang sholat itu langsung masuk surga, akan tetapi diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala neraka wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kadang kana kamu sampai pada surga nasib tidak ada ancaman dan Allah. Makanya mari kita senantiasa bersungguh-sungguh ketika kita mendirikan ibadah sholat. Ibadahnya tojeng kita ditinggi dikali sampai nasa berarti kita tojeng bisa awal itu bantuan karaya. Hingga pada tojeng insyaallah dengan kesungguhan kita yakin Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mampu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah-jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin inilah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian saya pada Jumat kali ini ada manfaat bagi kita semua, terkhusus bagi diri pribadi saya. Jadi kurangnya saya mohon maafkan agar kalam barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
وبعد قد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلى على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Bapak yang kedua, saya mengajak kepada saudara sekalian, termasuk dari diri saya, agar kita senantiasa meningkatkan diri dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang Allah minta dari kita itu Pak adalah nilai takwa. Ya, bukan perkataan takwa tapi nilai. Ya, nilai itu berarti ada penjelasan. Yang panggaungkan adalah nilai takwa. Kemudian dia panggaungkan taatan adalah nilai takwa. Makanya sampai kita kalau dipantau-pantau satu nanti itu tidak dipantaukan. Ya, tidak akan bos. Sipri jangan angkut nanti dan dipantau-pantau boleh jadi nantinya wasili dan ketina mengkoskan. Jika insya Allah pun dipantau-pantau nampaknya isi dan tidak jamaah insya Allah hasilnya akan mengkoskan. Seperti itulah ibadah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ada ilmunya, kemudian ada kesungguhan ya dalam penyembahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai ibadah kita dan akan mempertimbangkan yaumul qiyamah nanti. Insyaallah kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang disayang oleh Allah, hamba-hamba yang senantiasa diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma ya Tuhan, Allahumma ya Khaliqah, Allahumma ya Malikah, Allahumma ya Nurah wa Qadiyuh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulina Muhammad bin Arwah wa sallim ala jasad Rasulina Muhammad bin Jasad wa sallim ala qabr Rasulina Muhammad. Allahumma li qadru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma li qadru Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'ana tahiyatan wa salama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa hidayatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. اللهم حول علينا سكنات الموت والنجاة من النار ورفع الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعاء والحاجات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزبادي
مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Dan apa bu? Iya.